Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdan Asrafi Surur, NPM 2403501072. Halo semua, perkenalkan nama saya Fernando Nathanael Parasian, NPM 240350101092. Perkenalkan, nama saya David Randistianto, NPM 24030101055. Perkenalkan, nama saya Akmal Ashraf Rabbani, saya dari NPM 2403511004. Nama saya Yunus Riono Surdewerja, nomor NPM saya 24035010063. Perkenalkan, nama saya Nathanael Ramoti Beres Siombing, NPM 240350101097. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arja Febrian dengan NPM 240350101115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Circi Safati, NPM 24035010100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soto Lahyar, NPM saya 24035010014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NPM 24035010189. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengukuran barometris. Barometer adalah sebuah alat ilmiah yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara pada suatu tempat. Tekanan udara ini adalah salah satu faktor penting dalam ilmu meteorologi, penerbangan, dan berbagai bidang teknik. Dengan pengukuran tekanan udara, kita bisa mengetahui kondisi atmosfer yang sedang terjadi. Tekanan udara sendiri adalah gaya yang diberikan udara pada setiap satuan luas permukaan bumi. Sebenarnya, udara memiliki massa dan berat, sehingga menekan semua benda ke bawahnya. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka tekanannya akan semakin kecil, karena jumlah partikel udara di atas kita semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah atau semakin dekat ke permukaan laut, tekanan udaranya akan semakin besar. Faktor cuaca seperti suhu, kelembapan, dan pergerakan angin juga mempengaruhi nilai tekanan udara ini. Cara kerja barometer air raksa adalah dengan memanfaatkan perubahan tinggi permukaan merkuri. Tabung kaca panjang diisi penuh dengan merkuri, lalu ujungnya dibalik, diletakkan dalam sebuah wadah berisi merkuri juga. Ketika tekanan udara menekan permukaan pada wadah, cairan merkuri dalam tabung akan naik turun. Jika tekanan udara meningkat, permukaan merkuri terdorong naik. Jika tekanan udara menurun, maka permukaan merkuri juga ikut turun. Tingginya kolom merkuri biasanya dalam satuan milimeter atau sentimeter, menunjukkan besarnya tekanan udara di lokasi tersebut. Sedangkan barometer aneroid tidak menggunakan cairan. Alat ini memakai sebuah kapsul logam tipis yang hampa udara di dalamnya. Ketika tekanan udara di luar meningkat, kapsul itu akan mengepis, dan jika tekanan udara menurun, kapsul akan mengembang. Gerakan kecil dari kapsul ini diperberuskan melalui sistem tuas dan pegas, lalu diteruskan ke jarum petunjuk yang bergerak di atas skala. Karena bentuknya lebih ringkas dan praktis dibanding barometer air raksa, barometer aneroid lebih sering dipakai dalam peralatan portable seperti altimeter di pesawat. Dalam pengukuran barometer, kita menggunakan satuan MB atau milibar. Atau kita juga dapat menggunakan HPA atau hektopascal. Tekanan udara standar di permukaan laut adalah sekitar 1013 MB atau 1013 hektopascal, setara dengan kolom merkuri setinggi 760 mm. Angka ini dijadikan acuan internasional jika kita berada di daerah yang lebih tinggi seperti di puncak gunung. Nilai barometernya bisa turun jauh di bawah 1013 MB. Perbedaan tekanan ini bisa dihitung secara matematis untuk mengetahui ketinggian tempat dari permukaan laut. Selain untuk mengukur tekanan, barometer juga digunakan untuk memperkirakan cuaca. Jika tekanan udara menurun dengan cepat,
biasanya menandakan datangnya cuaca buruk, misalnya hujan lebat, badai, atau angin kencang. Sebaliknya, jika tekanan udara meningkat, biasanya menandakan cuaca akan cerah, stabil, dan lebih kering. Itulah sebabnya para ahli meteorologi selalu memantau perubahan tekanan udara secara berkala, karena sangat berkaitan dengan ramalan cuaca yang kita lihat setiap hari. Dalam dunia penerbangan, pengukuran tekanan udara juga sangat penting. Pesawat terbang menggunakan alat yang bernama altimeter, yang prinsip kerjanya mirip dengan barometer aneroid. Altimeter membantu pilot mengetahui ketinggian pesawat terhadap permukaan laut. Karena tekanan udara menurun seiring bertambahnya ketinggian, altimeter bisa mengubah perbedaan tekanan itu menjadi informasi ketinggian. Jadi, barometer bukan hanya soal cuaca, tetapi juga berperan langsung dalam keselamatan penerbangan. Melanjutkan yang tadi, bukan hanya untuk ilmuwan atau pilot, barometer juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, nelayan menggunakan informasi tekanan udara untuk memperkirakan kondisi laut sebelum melaut. Nah, selain nelayan, ada juga para petani menggunakannya untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi tanaman. Selain itu, bagi para pendaki gunung, barometer itu juga bisa membantu memperkirakan ketinggian dan juga kondisi atmosfer di jalur pendakian. Nah, dari keseluruhan itu, barometer itu berperan besar dan banyak aspek di kehidupan manusia yang bisa digunakan dari barometer itu sendiri. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa barometer adalah alat yang sangat penting dalam memahami kondisi atmosfer. Barometer air raksa dan barometer aneroid memiliki prinsip kerja yang berbeda, tetapi sama-sama memberikan informasi tentang tekanan udara. Dengan data tekanan udara, kita bisa memperkirakan cuaca, menghitung ketinggian, dan mendukung banyak kegiatan penting. Jadi, pengukuran barometer adalah dasar yang mendukung meteorologi, penerbangan, pertanian, hingga aktivitas sehari-hari. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.